Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang pelajaran informatika, yaitu fungsi gaji pokok dan struktur organisasi. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Nah, kita langsung masuk saja ke dokumen yang sudah kita buat kemarin. Nah, di sini di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan fungsi statiska. Nah, di sini kita tinggal menambahkan sheet-nya saja. Nah, kita langsung saja buat judulnya ya. Judulnya adalah gaji gaji daftar gaji pokok guru SMK Ceria. Nah, sini kita akan membuat dia menjadi di tengah dengan di blok. Lalu kita ke merge and center. Nah, kita langsung saja buat di sini nomor, nama, golongan, gaji, tunjangan, transportasi, dan yang terakhir adalah jumlah. Sini kita rapikan dulu ya tulisannya, karena tulisannya ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Transport juga. Sini jumlahnya juga. Nah, ini saya akan menambahkan garis. Kita buat 3 saja. Kita ke border, klik all borders. Nah, sebelum saya mengisi tabel-tabel yang kosong di sini, kita akan bikin tabel array-nya untuk membantu mengerjakan tabel yang di sebelahnya. Bikin di sini golongan, lalu gaji pokok, lalu ada tunjangan, transportasi. Nah, sini saya akan membuat golongannya. Ada golongan 1, 2, dan 3. Nah, gajinya saya akan isi dengan 4 juta. Golongan 2 saya akan isi gajinya 6 juta. Dan yang terakhir saya akan isi 8 juta. Nah, tunjangannya saya akan berikan jumlah 350. Di sini 450. Dan yang terakhir 500.
Transportasi saya akan berikan jumlahnya 100.000. Di sini 150. Dan yang terakhir adalah 200. 200. Nah, di sini kita rapikan dulu ya tulisan-tulisannya karena ada yang tidak terlihat. Kita akan perbesar. Sini juga. Sini juga dan di sini juga. Nah, kita beri garis. Kita ke border dan klik all borders. Nah, lalu kita bikin semuanya menjadi rata tengah. Nah, kita langsung saja isi tabel yang ada di sini ya. Yang pertama kita akan mengisi tabel nomor. Tabel nomor ini kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, kurang, row, buka kurung kembali, klik tabel yang ada tulisan nomor ini. Lalu kita kunci Fn F4 dan tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul angka 1. Kita bisa tarik. Nah, kita tulis di sini, kita lanjut ke tabel nama. Di sini saya akan buat nama Bunga, Karin, dan Fahri. Nah, di golongan ini, di tabel golongan, kita akan membuat data validation. Maksudnya kita akan membuat list. Kita langsung saja ke view. Kita ke data. Lalu kita klik data tools. Sini kita akan klik yang ini. Nah, di sini kita bikin allow-nya yang list. Lalu source-nya kita sebentar. Kita ke data tools. Kita klik data validation. Lalu ini allow-nya kita bikin list. Kita bikin list. Lalu source-nya kita tinggal memblok semua tabel array, tapi yang di bagian golongannya saja. Nah, lalu kita klik OK. Muncul di sini. Sebentar, sepertinya ada kesalahan ya. Kita akan bikin ulang. Kita blok dulu, lalu kita ke data validation. Lalu di sini kita bikin list. Source-nya kita blok, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya. Bikin di sini golongan bunga golongan 3. Nah, kita tarik ke bawah. Lalu kita tinggal tukar saja. Karin golongan 2 dan Fahri golongan pertama. Nah, di gaji kita sama seperti yang di golongan, kita memakai
data validation, kita pergi ke data validation, lalu pilih yang list dan kita blok. Sebentar, klik list, sebentar kita blok gaji, lalu ke data tools, pilih data validation, list, source-nya kita bikin sini. Kita ke blok gaji, ke data tools, pilih data validation, lalu pilih di sini list, source-nya kita akan pilih gaji pokok, kita blok semua, lalu klik OK. Nah, di sini gajinya sudah keluar. Ini kita bikin gaji bunga 8 juta karena dia di golongan 3. Kita bisa lihat di sini. Golongan 3 gajinya adalah 8 juta. Nah, di sini kita tinggal tarik saja ke bawah. Lalu kita akan tukar karena gajinya 6 juta karena golongan dia 2, dan Fahri kita akan kasih gaji 4 juta karena golongannya 1. Nah, kita lanjut ke tabel tunjangan. Di tabel tunjangan ini kita memakai rumus. Rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP, lalu buka kurung, kita klik tabel golongan di sini, lalu koma, lalu blok semua tabel array, lalu kita kunci dengan Fn F4, koma, row indeksnya kita lihat di sini, dia ada di nomor, tabelnya ada di nomor 2. Kita akan bikin sini 2, lalu koma, kita akan tulis true, tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah keluar ya tunjangannya sebesar maaf. Di sini kita bikin 3 karena tunjangan ada di tabel nomor 3. Nah, enter. Nah, di sini tunjangannya sebesar 500.000. Karena kita bisa lihat di sini tunjangan di golongan yang 3 500.000 ya. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah muncul semua. Bunga tunjangan 500.000, Karin 450.000, Fahri 350.000. Nah, di transportasi ini lanjut ke tabel transportasi juga menggunakan rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita klik tabel golongan, lalu koma, lalu kita blok tabel array, semua tabel array, kunci Fn F4, koma, sini kita bikin row indeksnya nomor 4 karena tunjangan ada di tabel nomor 4, lalu koma dan tulis true, tutup kurung, enter. Nah, sini sudah muncul ya transportasi bunga sebesar 200.000. Kita tinggal tarik. Nah, kita lanjut ke tabel jumlah. Di tabel jumlah ini kita juga pakai rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung,
Kita klik tabel gaji, lalu koma, lalu kita klik tambah, tunjangan, tambah transportasi, lalu kita tutup kurung dan enter. Sini kita bisa lihat jumlahnya 10 jumlahnya ya. Lalu kita bisa tarik ke bawah. Nah, sudah selesai. Di sini saya akan blok semua angka dan kita pergi ke home, lalu ke general. Kita ke more accounting, format. Lalu kita cari di sini, kita pilih kita akan rupiahkan semua angka-angka tersebut. Nah, ini dia. Lalu oke. Nah, di sini sudah muncul semua ya. Di sini juga kita akan generalkan. Kita cari kembali rupiah. Klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat muncul pagar-pagar. Itu maknanya tabelnya kurang besar ya. Maksudnya dia kurang besar. Kan perbesar. Nah, baru dia muncul angka-angkanya. Karena tadi tabelnya terlalu kecil, makanya angka-angkanya tidak muncul. Nah, di sini saya akan bikin jadi rata tengah. Ini juga. Nah, ini sudah ya. Saya akan memberikan warna agar tabelnya tidak pucat. Warnanya saya akan berikan warna kuning atau orange ya ini. Sini juga. Lalu saya akan menebalkan semua judul-judulnya. Kita klik, kita bikin Ctrl plus B. Di sini juga Ctrl plus B. Nah, ini juga jangan lupa ya, kita tebalkan. Nah, sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang daftar gaji. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan yang saya jelaskan. Sekarang kita akan lanjut ke struktur organisasi. Kita akan di sini kita buat dulu ya judulnya. Daftar gaji. Nah, sudah. Di sini kita akan klik new sheet karena kita new sheet. Kita akan tambahkan. Ini kita akan buat struktur. Pertama-tama saya akan tulis judulnya dulu. Judulnya adalah struktur organisasi kelas 10 bahagia. Sini kita akan bikin dia ke tengah. Kita blok sampai ke K, lalu kita klik merge and center. Nah, di sini kita akan buat struktur ya. Buat struktur seperti apa? Kita akan pergi ke
Kita akan pergi ke insert, lalu kita klik illustration. Nah, kita pilih smart art, lalu klik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, macam-macam struktur. Di sini saya akan pilih yang hierarchy. Di sini saya akan pilih yang ini. Lalu klik OK. Nah, dia sudah muncul ya. Sini saya akan langsung saja buat nama-nama yang ada di struktur. Yang pertama ada wali kelas. Wali kelasnya bernama Bu Yuna. Nah, di bawah ini saya akan tulis ketua kelas. Ketua kelas saya akan tulis namanya adalah Farhan. Nah, di bawah sini ya, ini saya akan perbaiki ya kolom-kolomnya. Di ketua kelas saya akan menambahkan kolomnya. Kita akan klik, lalu kita ke add shape. Nah, ini saya akan mengubahnya di sini, add shape below. Nah, otomatis dia sudah bertambah. Di sini saya akan tulis wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas. Saya akan tulis Rangga. Nah, di sini di bawah Rangga saya akan tulis sekretaris 1. Di sebelah kita bikin namanya Karin, dan sebelahnya sekretaris 2. Namanya Lala. Nah, saya akan menambahkan kembali kolom atau menambahkan kembali tabel di sini. Saya akan tambahkan, kita klik. Saya tambahkan satu lagi, add shape below. Nah, saya akan bikin di sini bendahara. Bendaharanya saya akan beri nama Rara. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kolom-kolom ini membutuhkan gambar, dan saya sudah menyiapkan gambarnya. Kita tinggal klik gambar di sini. Nah, lalu kita pilih from a file. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar-gambarnya. Sebentar. Nah, di sini saya akan masukkan wali kelas. Kita klik insert. Lalu ketua kelas. Kita lakukan hal yang sama. Ketua kelas di sini saya akan pilih ini. Lalu kita pilih kembali wakil ketua kelas. Wakil ketua, saya akan pilih ini. Lalu kita klik insert. Sekretaris.
kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, di sini sudah ada judulnya sekretaris 1, sekretaris 2, oh maaf, ini bendahara ya, kita akan nambahkan yang bendahara terlebih dahulu. Di sini ada bendahara, kita klik insert. Nah, lalu kita akan klik sekretaris 2 yang terakhir, insert. Nah, sini kita bisa lihat ya, sudah muncul semua. Kita tinggal merapikan semua tabel-tabelnya agar strukturnya menjadi bagus ya. Nah, ini saya juga akan rapikan. Kita tinggal merapikan. Sini saya akan geser supaya dia bagus ya. Saya akan geser kembali, kita rapikan semuanya kita rapikan. Nah, sudah selesai. Sini saya akan tebalkan judulnya. Nah, sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi daftar gaji. Oh iya, di sini saya lupa menambahkan judulnya ya. Sini saya tambahkan struktur organisasi. Nah, sini saya sudah selesai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi fungsi daftar gaji dan struktur organisasi. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti dengan penjelasan saya. Mohon maaf kalau saya masih kurang dalam menjelaskannya karena tadi banyak kesalahan. Baik, saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.